Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham yang cukup aktif diperdagangkan pada 28 November 2024, di mana beberapa saham dari sektor komoditas CPO menguat, dan memang sudah sempat kita bahas di grup Joy Trader bahwa ada potensi pada perdagangan 28 November 2024 beberapa emiten dari sektor CPO menguat, dan benar menguat karena memang komoditasnya mengalami penguatan. Langsung saja kita lihat IHSG kita yang pada perdagangan hari ini terkoreksi 0,63%, cukup dalam, sempat menguat, koreksi lanjut koreksi. Didorong oleh Adaro yang ARB karena ex-date dividend pada perdagangan hari ini. Secara value transaksi 7,9 triliun, belum begitu ramai. Foreign buy 2,8 triliun, foreign sell 3,5 triliun. Masih mencatatkan net foreign sell kembali pada perdagangan hari ini. Lalu mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini adalah PTRO 29 miliar, Goto 23 miliar, Excel 19 miliar, BP 16 miliar, INDF 14 miliar, ASI 11 miliar, SMRA 9 miliar, MNCN 8 miliar, ISAT 7 miliar, ONTR 7,25 miliar, AMMN 6,35 miliar, MTEK 6,24 miliar. Ini beberapa net foreign buy. Lalu net foreign sell-nya ada di BBRI kembali, asing masih jualan 429 miliar, BBCA 137 miliar, PANI 50 miliar, KLBF 26 miliar, BMRI 25 miliar, BRIS 14,6 miliar, DSSA 13,2 miliar, BBNI tipis 12,8 miliar, film asing jualan, JSMR, AMRT, MDKA. Mari kita lihat IHSG kita sesuai dengan pembahasan kita beberapa waktu yang lalu bahwa IHSG akan berpotensi terkoreksi karena kemungkinan akan kepentok dari MA 200-nya, dan benar terkoreksi. 2 hari terakhir terkoreksi, masih ada potensi koreksi lanjutan ke sekitar 7.100. Koreksi wajar-wajar saja, justru kesempatan untuk kita bisa beli beberapa emiten yang masih berada di dekat supportnya yang sedang konsolidasi, termasuk beberapa emiten Big Bang. Adapun beberapa emiten dari sektor komoditas sepertinya harus kita pantau ketat ya, harus kita pantau ketat. Belum tentu mereka bertahan di support yang saat ini mereka ada. Bisa jadi breakdown dari support seperti beberapa emiten Akra, kemudian MDKA yang hari ini juga breakdown support. Maka lebih baik fokus di beberapa emiten yang sekiranya memang sudah ada momentum, termasuk LSIP, PP London Sumatera Indonesia. Pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 2,93%, closing di 1055. Setelah tertahan di support 990, kemudian mengalami penguatan disertai dengan kenaikan dari harga CPO. Hari ini menguat ke 1055, namun volumenya juga belum besar. Secara fundamental akumulasi cukup besar oleh BK. Diakumulasi BK, CC, ZP, EP, HP, distribusi PD, NI, MG, YP, AKDR, asing terus-menerus akumulasi, maka ini bisa menjadi menarik. Jika ada koreksi ke 990, bisa manfaatkan untuk buy on weakness di LSIP. Kemungkinan ini belum patah tren dari uptrendnya, kemungkinan memang koreksi saat karena memang kenaikannya sudah cukup tinggi. LSIP kemungkinan akan sideways terlebih dahulu di range 990 sampai 1100. Maka jika ada kesempatan kembali koreksi ke 990, justru kesempatan untuk beli di harga diskonnya ya. Ini sudah nampak mulai tertahan, bukan pantulan sesaat, sepertinya ini memang pantulan untuk kemudian sideways di sekitar 990 sampai 1100. Untuk harga terakhir perdagangan 28 November ini cukup tanggung jika sobat ingin spekulasi buy. Baiknya tadi pagi yang memang kita sudah infokan bahwa LSIP ada kemungkinan naik ya. Enjoy profit bagi sobat yang spekulasi buy di LSIP karena memang memantau sektor CPO menguat 2,93%. Masih akan ada kemungkinan kenaikan lanjutan
namun belum tentu akan langsung bisa breakout dari EMA 50. Kemungkinan akan konsolidasi dulu sampai sekiranya nanti mungkin saham komoditas CPO-nya kembali menguat tinggi ke all time high-nya, bisa jadi LSIP juga ikut akan menguat tinggi. Masih akan sideways untuk saat ini. Jika memang ingin manfaatkan swing trading, tunggu-tunggu di dekat support 990 sampai 1000. Bisa spekulasi buy on weakness di sekitar area itu. RSI Stochastic baru golden cross, namun ini bukan saham yang dalam kondisi uptrend cukup tinggi sehingga rawan terkoreksi, ya sangat rawan terkoreksi. Kalau emang sebagai trader bisa membaca momentum keramaian di LSIP, harusnya tadi bisa spekulasi buy atau bahkan kemarin karena memang sudah ada kenaikan 2 hari. Selanjutnya di SNG yang kembali menguat pada perdagangan 28 November 2024, menguat 2,67%. Secara volume tampak lebih menarik di SNG, namun belum tentu bahwa di SNG akan lebih kuat daripada LSIP. Meskipun memang di SNG ini posisinya masih cukup uptrend ya, masih berada di atas EMA 50. Sudah mencapai all time high-nya, kemudian hanya koreksi sedikit menguat, koreksi sedikit menguat. Nah, kita belum tahu apakah penguatan ini hanyalah pantulan saat untuk melanjutkan koreksinya atau justru pantulan untuk konsolidasi sebelum nanti menguat. Masih ada potensi koreksi untuk di SNG. Kemungkinan ini akan kepentok di MA 50 dan kembali terkoreksi ke 1100 ke 1110. Kemungkinan akan ada koreksi ke area situ, bisa dipantau kembali jika sobat trader ingin spekulasi buy di DSNG. Kalau mau buy on weakness. Kemungkinan ini juga masih akan uptrend. Meskipun ada potensi untuk DSNG membentuk head and shoulder, namun ya tetap masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan di DSNG. Yang penting jangan sampai DSNG ini breakdown dari 1050 ya. 1050. Jangan sampai breakdown dari 1050 atau di sini low di sini 1070. Jangan sampai breakdown atau closing di bawah 1070. Jika closing di bawah 1070, maka akan terbentuk lower low dan ada potensi untuk DSNG melanjutkan koreksi ke 1050. Ya, jika breakdown dari 1070 ada potensi DSNG ke 550 di 1050. Silahkan buy on weakness atau sesuai dengan keyakinan sobat trader semuanya. Saat ini harganya tanggung, sudah dekat dengan resisten di EMA 20, rawan koreksi. Justru waktunya take profit bagi yang sudah punya dari harga bawah di sekitar sini, spekulasi buy saat DSNG sudah mulai tertahan koreksinya. Selanjutnya NSSS Nusantara Sawit Sejahtera yang pada perdagangan hari ini cukup volatil, sangat volatil. Secara fundamentologi ada akumulasi yang cukup besar, diakumulasi IF, TP, AT, XA, YB, didistribusi ZP, CC, AK, BK. Average price dari IF 230, berarti yang angkat tadi IF ini. Sempat terkoreksi cukup dalam sampai ke 208 ya. Seperti memang patah tren, breakdown dari EMA 20, breakdown dari EMA 50. Namun di sesi kedua tiba-tiba diangkat menguat sampai high-nya ada di 270. Wow, sampai menguat sampai 270, cukup tinggi penguatannya. Namun kemudian langsung dibanting, dibawa turun, closingnya di 246, hampir sama dengan last price, tampak menguat 2,5% saja. Masih akan ada kemungkinan kenaikan lanjutan untuk NSSS pada perdagangan esok 29 November 2024. Ini juga termasuk saham yang cukup uptrend, di atas EMA 20, di atas EMA 50, di atas EMA 200. Namun volatilitasnya juga cukup tinggi, harus dipantau ketat. Sudah kita buatkan trading plan sejak di harga 200-an sini. Enjoy profit bagi sobat masih hold dan atau bahkan sobat spekulasi buy tadi ketika memang sudah ada penguatan cukup tinggi ya, kita mention di grup saat di harga 234 bahwa NSSS menolak turun
enjoy profit bagi sobat spekulasi buy, kemudian sempat menguat dan take profit hanya untuk scalping. Kalau untuk besok jika ada koreksi ke dekat 230 ke average price dari IF maka bisa dipantau kembali. Kemungkinan ini juga masih akan ramai untuk perdagangan esok 29 November 2024 karena volume pada perdagangan hari ini cukup besar, transaksi juga cukup besar, dan akumulasi juga cukup besar oleh IF. 348.000 lot, 8 miliar. Wow, IF akumulasi 8 miliar. Cukup menarik. Meskipun tambah asing jualan 1 miliar, namun sudah cukup lama asing akumulasi terus-menerus di sini. Ini asing akumulasi terus. Baru perdagangan 28 November ini asing jualan tipis saja, 1,2 miliar. Masih bisa dipantau. Ini termasuk emiten sawit yang belum begitu tinggi kenaikannya. Justru ketika DSNY dan LSIP terkoreksi, ini justru menguat. Sedangkan ketika DSNY dan LSIP menguat, ini koreksi. Lebih anomali pergerakan dari NSSS. Maka mungkin ketika DSNY dan LSIP mengalami pengelemahan, justru ini bisa menjadi opsi lain untuk sobat trading yang spekulasi buy di emiten sawit. Selanjutnya area yang pada hari ini menguat 9,62%, enjoy profit bagi sobat trader yang telah mengikuti trading plan dari Joy Trader. Memang sudah kita buat trading plan cukup lama ya, sekitar 20-an November di sini. Namun tetap bertahan, tidak kena area cut loss. Dan pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi. Breakout EMA 20, breakout EMA 50. Dengan volume yang cukup besar, enjoy profit bagi sobat trading akumulasi pelan-pelan di area dan bersabar bahwa yakin area akan melanjutkan penguatannya dan hari ini terbukti menguat. Hit TP2 bahkan lebih. Hit TP2 kita ada di 214-an dan closing di 228. Masih akan ada kenaikan lanjutan untuk area. Secara fundamental netral. Yang distribusi XA, EL, CC, SH, XL, yang akumulasi IH, PO, YP, GRDU. Secara teknikal saat ini sudah akan melanjutkan kenaikannya, namun ya harus dipantau ketat karena ini sudah naik sejak 19 November. Naik, belum ada remnya. Candlenya hijau, terus bisa jadi beberapa waktu ke depan akan ada koreksi. Pergerakannya hampir sama seperti TOS ya, TOS juga naik sama-sama dari sektor teknologi, dunia virtual online. Akan menuju resisten di 240. Jika mampu breakout 240 tentu akan menuju ke 250. Namun perjalanannya cukup panjang, kemungkinan akan ada koreksi. Kenaikan pada perdagangan hari ini bisa jadi memancing retail untuk bisa spekulasi buy pada perdagangan 29 November 2024. Kemudian justru kesempatan bagi big money untuk jualan ke retail. Maka hati-hati, kecuali yang sudah punya dari ke bawah, maka bisa pasang trailing stop di 220. Ya, 220 pasang trailing stop sekitar situ. Jika turun dari situ, amankan take profit. Akan lebih baik. Ya, ini untuk area ya. Bisa dipantau kembali. Kalau memang nanti cukup menarik. Selanjutnya BBB, Bank Neo Commerce yang pada perdagangan hari ini sempat menguat cukup tinggi ke 288. Pada perdagangan kemarin juga sempat menguat cukup tinggi kemudian koreksi. Perdagangan hari ini 28 November juga menguat cukup tinggi kemudian koreksi. Secara fundamental ada akumulasi wajar oleh LG, MG, YP, DH, HD yang distribusi AZ, SG, XLPD, KK, XC. Secara teknikal ini sudah naik berhari-hari. Kita buatkan trading plan sejak tanggal 20 November. Kemudian menguat. Enjoy profit bagi sobat masih hold atau bagi sobat trading spekulasi buy saat koreksi di sekitar 258, 260. Sudah floating profit. Namun ini entah bagaimana modelnya karena cukup banyak sekali ekornya. Ini ekor. Jadi masih belum tentu arahnya ini. Jika ada koreksi ke 260 justru kesempatan untuk buy on weakness ya. Support terdekat saat ini ada di 260, maka bisa kembali pantau BBB
kalau koreksi ke 260. Asing jualan 2 hari terakhir meskipun ada normal akumulasi. Selanjutnya Bovin. BFI Finance yang pada perdagangan hari ini menguat cukup tinggi 4,60% setelah terkoreksi kemarin cukup dalam disertai dengan volume besar. Hari ini ada pantulan sesaat tampaknya karena memang kenaikan dengan volume kecil meskipun memang tampak belum mampu breakout dari high sebelumnya. High sebelumnya ada di 214, closing ada di 910. Secara fundamentologi ada akumulasi yang cukup besar oleh LG, AKMG, BK, LG average price-nya 908, 902, 901. LG yang cukup besar ya. 77.000 lot. Maka bisa dipantau kembali untuk BFI Finance. Ini termasuk emiten yang kita masukkan watchlist untuk sobat trader yang ingin hold jangka menengah ya. Kemungkinan ini akan sideways di range 850 sampai 910 untuk beberapa waktu ke depan. Kemungkinan akan sideways di 850 sampai 910 sebelum nanti kembali menguat ke 950 yang belum berhasil di breakout pada beberapa waktu lalu. Ini belum berhasil di breakout, koreksi, belum berhasil breakout, koreksi. Bisa dipantau untuk BFI Finance, silahkan masukkan watchlist kembali. Enjoy profit bagi sobat trader spekulasi buy saat koreksi di tanggal 26 November 2024. Mengingat bahwa koreksi di dekat support, maka itu pertanda diskon. Dan kalau dapat di support, maka kemungkinan akan ada pantulan dan benar ada pantulan bahkan di hari berikutnya kemudian menguat. Enjoy profit. Selanjutnya data yang pada perdagangan hari ini sempat mencetak all time high-nya, namun ternyata di bawah turun closing di 695. High-nya ada di 760 cukup tinggi. Secara fundamentologi ada akumulasi kecil diakumulasi oleh SH, EP, YP, BK, XC didistribusi PD, XA, BQ, MCOD. Enjoy profit bagi sobat yang sudah spekulasi buy dari bawah, sudah kita buatkan trading plan sejak 600 di harga 600 sampai 580-an ya. Dan masih hold atau justru tadi sudah take profit. Enjoy profit bagi sobat yang masih hold dari harga bawah dan sudah take profit pada perdagangan hari ini. Cukup tinggi penguatannya, namun ekornya juga cukup panjang, berarti memang markup untuk bisa jualan di harga atas. All time high-nya saat ini berarti di 760 ya. Namun masih belum mampu bertahan di atas 700 sehingga masih akan ada kemungkinan koreksi kembali untuk data. Di sisi lain secara fundamentologinya ada akumulasi, namun SH ini ternyata average price-nya di 662. Cukup bawah average price-nya, berarti dia akumulasi di harga bawah sini, kemudian diangkat menguat cukup tinggi, dia mulai jualan. SH, EP 120 cukup tinggi, YP 133. Bisa dipantau kembali untuk data jika ada koreksi kembali ke dekat EMA 50 di 650, maka bisa spekulasi buy on weakness untuk data remala abadi. Selanjutnya DKFT yang pada perdagangan hari ini mengalami penguatan 4,76%. Secara fundamentologi ada akumulasi besar oleh CC, YU, DRMC yang distribusi AZ, AK, YP, GR, XL. Asing kembali jualan pada perdagangan hari ini 560 juta. Secara teknikal ini sebenarnya sudah patah tren karena breakdown dari MA20. Namun ini masih berada di atas 200 ya, masih berada di atas 200. Dibuka di harga 204 kemudian menguat. Closing di 220. Tampak seperti bullish engulfing candlenya ya. Candlenya tampak seperti bullish engulfing. Apakah benar ini akan menjadi bullish engulfing yang akan berpotensi melanjutkan penguatannya? Semoga saja. Di tanggal 6 November ini juga tampak bullish engulfing, bahkan ini lebih kuat lagi. Ya, penguatannya 16,35%. Nah, perdagangan 28 November ini tampak bullish engulfing, maka bisa dipantau kembali untuk DKFT pada perdagangan esok 29 November 2024. Namun, belum tentu ini akan melanjutkan kenaikannya karena ini baru saja breakdown dari support 220 ya.
220 saat ini akan menjadi resistennya. Jika mampu berhasil breakout dari 220, DKFT akan potensi melanjutkan penguatannya ke 230 ke 240. Saat ini pantau dulu apakah DKFT mampu breakout 220 atau tidak. Jika perdagangan esok 29 November 2024 open low, maka ada potensi DKFT mampu breakout dari 220 dan melanjutkan penguatannya ke 230, 240. Namun jika besok open high berarti belum mampu breakout dari 220 sehingga ada potensi koreksi kembali ke 212, 210. Kemungkinan itu ada semuanya. Kemudian Maya yang perdagangan hari ini menguat 4,24%, sempat menguat cukup tinggi ke level harga 266. Namun closingnya di bawah turun. Volume makin mengecil dan asing jualan meskipun secara meteorologi ada akumulasi normal. Namun bukan berarti Maya akan mampu melanjutkan kenaikannya, ya belum tentu. Koreksi minor, volume makin kecil, enjoy profit bagi sebenarnya spekulasi buy saat terkoreksi ke 230 atau saat opening tadi ada keramaian. Itulah gunanya kita bisa membaca momentum, bisa membaca market ada HKN atau tidak. Ketika kita tahu, maka kita bisa ikut big money yang sedang spekulasi buy di salah satu emiten termasuk Maya. YPIN EPXC masuk, PD DR ZR CCAG XL distribusi. Belum mampu menembus EMA 20 kemudian terkoreksi, bisa dipantau jika Maya terkoreksi ke 230 atau ke 220 bisa untuk spekulasi buy. Atau ya kita lihat lagi kapan open low-nya, karena open low bisa menjadi penentu dari emiten yang tiba-tiba mengalami volume peningkatan seperti ini. Namun ya kita juga tahu pada perdagangan 26 November sempat menguat namun kemudian di bawah turun cukup dalam. Sehingga hati-hati kalau memang ingin spekulasi buy di emiten seperti ini yang cukup volatil pergerakannya. Terakhir mari kita bahas emiten yang terkoreksi cukup dalam dan breakdown support psikologis yaitu MDKA, Merdeka Copper Gold Tbk. Secara teknikal baru saja breakdown dari level support psikologis 2000, secara meteorologinya distribusi, volumenya besar, distribusi PD BKRX ZP diakumulasi CC KI YP TP yang masuk meskipun tidak begitu banyak. Secara teknikal ada pantulan dari 1830 ya, ada pantulan dari 1830 kemudian menguat. Sempat kita singgung ketika di harga 1870 bahwa ini akan ada pantulannya MDKA kapan dan ternyata ada pantulan di 1830. Enjoy profit bagi sebagian spekulasi buy di 1830 saat memang terkoreksi cukup dalam, jelas akan ada kemungkinan pantulan dan benar menguat sampai 1930. Sebagian kemungkinan bisa dapat 3 sampai 4%-an kalau tadi spekulasi buy di 1830 sampai 1850. Saat ini wait and see terlebih dahulu untuk MDKA, kemungkinan ini hanya akan kenaikan saat. Kalaupun MDKA mampu menguat, kemungkinan akan kepentok ke 2000, ya, kepentok ke 2000, lalu melanjutkan koreksi. Saat ini belum ada tanda-tanda yang bagus untuk spekulasi buy di MDKA karena sudah membentuk lower low sejak beberapa waktu yang lalu. Maka lebih baik hati-hati, kecuali nanti sudah ada open low dari MDKA, berarti ada harapan MDKA akan segera diangkat. Meskipun kemungkinan saat ini masih akan susah karena volume jualannya juga cukup besar, distribusinya juga cukup besar. Masih ada kemungkinan kembali koreksi ke 1850, kembali terkoreksi ke 1800. Cukup koordinasi saja. Cukup nanti dipantau kembali kalau sudah ada konsolidasi ya. Kalau sudah ada konsolidasi, nah nanti bisa dipantau kembali. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan 28 November 2024. Beberapa ada yang mulai menarik untuk bisa spekulasi buy. Beberapa lebih baik wait and see karena memang kenaikannya sudah cukup tinggi dan beberapa juga wait and see karena baru saja breakdown support quote-nya.
Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.